semuanya anak-anakku hari ini. Alhamdulillah Waalaikumsalam luar warahmatullahi biasa. Baik Allah. Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Oh, ada yang masuk lagi nih. Boleh di silent dulu semuanya. Boleh silent dulu. Yang masih yang masih terbuka suaranya boleh di silent. Sebentar. Pindahin. Pak. Pak. Bapak. Aja, Pak. Bapak share ya. Bapak nulis aja, Pak. Diam ah. Iya, Pak, nulis aja. Enggak, praktek. Nulis, Pak. Praktek. Nulis, Pak. Praktek. Kadi. Bapak suaranya kecil. Cek 1 2 3. Assalamualaikum. Kelihatan presentasi Bapak? Istiadan. Siap. Silent lagi semuanya. Hari ini kita akan belajar bayangan mata dan prakteknya nanti Bapak setelah Google Map. ya. Tematik 5. Subtema tema 5, tematik 4, tema 5, subtema 2. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya? Membahas sifat-sifat cahaya ya. Ada bisa dipantulkan, bisa dibesarkan, bisa dihilangkan, bisa jadi pelangi ya. Waktu itu kemarin teh macam-macam cahaya juga, merambat lurus, merambat masuk, ada bisa hilang, bisa diserap, segala macamnya juga ya. Kemarin itu ya, terus manfaatnya juga macam-macam cahaya tuh kan kemarin tuh ada buat mercusuar, ada buat malam hari dan segala macamnya. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutannya apa? Yaitu bayangan mata dan cermin. Nah, di mana ada cahaya pasti ada bayangan, betul tidak? Betul. Betul ya. Jadi kalau ada cahaya dari suatu arah, pasti belakang arah itu teh ada bayangannya. Jadi yang disebut bayangan itu adalah, sebentar, ada yang masuk lagi. Bayangan adalah bayangan terjadi akibat adanya cahaya yang tidak memantulkan cahaya atau terhalangi oleh benda lain. Si cahayanya itu tertutupi oleh sesuatu. Bisa jadi sesuatu yang besar atau kecil, bisa jadi sesuatu yang bisa tembus lagi cahayanya atau enggak. Nah, contohnya di sini ada bayangan kita sendiri ketika di luar. Sumber cahayanya dari mana? Dari matahari ya, bayangan kita itu. Tapi di lokasi yang di bawah kita itu pasti tidak akan terkena cahaya karena terhalangi oleh diri kita. Nah, kalau cahaya matahari itu mengandung banyak vitamin D. Benar salah? Benar salah? Cahaya matahari banyak vitamin D-nya. Kalau orang yang mau tinggi, kalian nih anak-anak kecil nih, masih proses pertumbuhan. Kayak tumbuhan ya. Jadi kalau misalkan mau tumbuh tinggi, harus sering berjemur kayak pohon. Pohon kan sering berjemur ya, 24 jam sehari nggak pernah gerak. Nah, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi itu pohon. Tapi kalau manusia mah kita cukup dari jam 7 sampai jam 10 aja. Nah, itu kalau misalkan dari waktu itu cukup 30 menit sehari, insya Allah tulang kalian akan sehat dan akan tumbuh tinggi. Ya, jangan lupa berolahraga dan minum susu ya, karena perlu kalsium. Nah, dilanjutkan, cahaya matahari itu berasal dari bola yang berpijar ya, bintang matahari itu. Semua bintang yang ada di langit itu, yang kita lihat di malam hari itu sebetulnya adalah cahaya-cahaya yang kayak matahari. Tapi jaraknya beribuan cahaya, beribu-ribu cahaya jaraknya tuh. Beribu tahun cahaya yang nggak pernah kita akan tahu, wallahu alam.
sungguh besar maha kuasa Allah membuat dunia ini dan alam semesta. Nah, pernah lihat peristiwa bulan sangat bersinar malam hari, disebutnya bulan apa? Ada yang tahu? Bulan Purnama. Betul. Bulan Purnama Sari ya? Enggak, bukan. Itu nama orang Purnama Sari mah. Bulan Purnama. Jadi yang disebut bulan purnama adalah ketika matahari sedang menyoroti bulan. Disoroti secara full dari arah yang lain ya, waktu malam hari yang harusnya Dek, daerah itu malam, tapi diterangi oleh cahaya bulan. Cahaya bulannya sendiri dipantulkan dari matahari. Jadi bulan itu sebetulnya adalah cermin raksasa, tapi cerminnya itu menyerap cahaya dulu. Jadi nggak kayak matahari lagi. Jadi cuman memantulkannya sedikit gitu ya. Sama halnya kayak meja atau apa? Jangan meja, kertas atau lantai gitu ya, lantai aja, lantai yang di bawah kalian kalau dinyalakan lampu di rumah, lantainya memantulkan lagi gitu kan ya, mirip-mirip kayak gitu, tapi bukan jadi lantainya bercahaya, bukan gitu. Nah, kalau ini posisinya posisi apa disebutnya? Ini disebutnya gerhana matahari. Beda dengan gerhana bulan. Gerhana matahari mah terjadinya di siang hari. kalau Ketika gerhana cahaya matahari, gerhana matahari itu, kalau gerhana itu harus sholat gerhana ya. Jadi ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Biasanya biasanya nih suka ada bencana, suka ada yang apa, marah bahaya gitu ya. Makanya orang-orang zaman dulu mah kalau ada gerhana kayak gitu teh, mereka pada sholat, pada beristighfar, pada di dalam rumah takut gitu ya semuanya. Beda dengan zaman sekarang. Kemarin aja ada gerhana matahari, ya nonton bareng yuk, nonton bareng, kita kita melakukan pesta-pesta apa bla bla bla. Akhirnya apa, datanglah Covid gitu kan ya, wallahu alam ya. Jadi akhirnya manusia juga disuruh ke rumah lagi masing-masing. Nah, itu bayangan. Paham tentang bayangan? Paham? Kita paham. lanjutkan ya. Bayangan intinya ada cahaya, ada benda terhalangi, jadi ininya gelap. Jadi bayangan tempat-tempat belakangnya ada yang gelap, ada yang bersinar. Yang bersinar mah disebutnya masih kena cahaya, tapi kalau yang gelap mah disebutnya bayangan. Kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah mata. Nah, mata itu sebetulnya kita itu melihat cahaya. Semua benda yang ada yang kita lihat sekarang adalah cahaya. Kalau nggak ada cahaya matahari, kita nggak akan bisa lihat apapun. Kita itu gelap karena ada cahaya. Warna-warna ini juga sebetulnya karena ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya, ya semua warna hitam mungkin gitu kan ya. Betul salah? Betul. Betul. Jadi Betul. yang berperan penting terhadap warna, terhadap penglihatan, terhadap daya lihat itu ya, jarak pandangan segala macam itu adalah cahaya. Kalau nggak ada cahaya, kita nggak akan bisa ngelihat apapun. Nanti Bapak lihatkan ini ya, video-videonya dulu sebentar. Nah, di bagian mata itu adalah organ yang dapat menyerap cahaya. Cahayanya dari yang kita lihat diserap oleh apa dulu? Nanti ada urutannya. Tapi kita lihat dulu di sini ada apa aja? Ada otot mata, ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan ada saraf. Nah, ini bagian-bagian mata ya. Bentar, ada yang masuk lagi. Di sini ada bagian mata. Nah, kita itu melihat itu sumber cahaya, pantulan cahaya, dan bayangan. Semua yang kita lihat itu adalah dari cahaya. Kalau misalkan tidak ada cahaya, pasti kita tidak akan bisa melihat. Nah, di sini ada proses pembentukan bayangan pada mata. Ketika kita melihat itu, sebetulnya kita melihat yang terbalik. Jadi, setelah cahaya masuk ke kornea mata, nanti akan diteruskan oleh pupil, diatur oleh lensa mata. Pupil mengatur mengatur cahaya yang masuk. Kalau lensa mata mengatur fokus atau enggaknya. Coba perhatikan muka Bapak yang ada di layar ya. Kalau misalkan kalian pernah nggak lagi ngelihat jauh nih, itu siapa ya nyerung, sampai dicerung-cerung, itu siapa ya nggak kelihatan. Nah, itu teh kalian teh sedang menggunakan otot mata kalian melalui lensa mata dan otot mata diperkecil supaya fokusnya lebih bagus lagi, fokus mata itu. Dan kalau pupil mah, misalkan kalau pupil nih beda lagi. Misalkan kalian dari tempat yang gelap, dari dalam kamar lagi habis tidur nih, tiba-tiba keluar kamar, aduh, udah terlambat, cahaya mataharinya terlalu silau. Nah, itu mah
pupil yang mengaturnya, mengatur masuk atau enggaknya. Kalau kornea mah hanya meneruskan ininya mata doang. Nah, kalau retina itu ya apa? Apa tahu? Kan kalau misalnya habis dari lihat matahari pulang ke rumah teh ngeliatnya suka gelap Pak. Kenapa Pak? Nah, itu karena pupilnya terlalu ditutup karena banyak matahari. Pupilnya itu menyesuaikan cahaya yang masuk ke mata ya. Kalau misalkan kita terlalu banyak ngelihat ke arah yang bercahaya, si pupil akan menutup buat mengatur supaya cahayanya tidak terlalu merusak mata. Tapi begitu kita masuk ke tempat yang gelap, si pupil kan masih posisi yang ini apa masih posisi yang cahaya terang. Dia pelan-pelan baru bisa ke tempat gelap lagi gitu ya. Sama aja dari tempat gelap yang tadinya kurang cahaya dia diperbesar si pupil itu malah jadi ke tempat terang jadi terlalu apa seram gitu ya. Nah, kalau retina itu tempat yang ininya apa mengatur bintik kuning. Kalau bintik kuning mengatur saraf ke otak ditransfernya gitu ya intinya gitu. Nanti Bapak perlihatkan videonya, tenang. Selanjutnya, ada macam-macam pantulan yang dilihat. Yang pertama, ada yang dipantulkan oleh benda datar. Benda datar, kalau kalian bercermin, pasti biasa saja kan ya. Kita ngatur rambut, kita ngatur baju, ngelihat muka kita, ada jerawat atau enggak. Udah punya berjerawat belum? Apa itu jerawat? Apa itu jerawat? Nih, jerawat itu adalah bakteri yang tumbuh di kulit muka. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau mukanya rusak, Pak, aku udah punya Pak harus waktu kelas 2 sering-sering SD. harus sering-sering cuci muka ya pakai sabun. Oh, apalagi dari kelas 2 berarti terlalu banyak main kotor-kotoran itu harus sering mandi juga. Nah, itu makanya kalian harus bercermin Pak, biar kasep, bilangnya itu biar kalau ada cantik ya. jerawat itu suka sama seseorang Pak. Bohong itu mah mitos. Lanjut. Nah, kalau misalkan yang satu lagi mah cermin cekung dan datar. Bisa kalian lihat di yang pertama ini, yang bagian pertama itu adalah cembungan dulu. Dia membesarkan dulu, membesarkan kepala, terus cekungan, mengecilkan lagi, membesarkan lagi, dan mengecilkan lagi. Jadi dari cermin cekung dan cembung mah itu mah bisa membuat besar dan kecil macam-macam ya. Tapi dari lensa yang disebut lensa ini kan kaca juga ada kaca cermin yang bisa memantulkan juga ada kaca yang tidak bisa memantulkan tapi ditembuskan. Contoh kaca di rumah kalian itu adalah kaca datar ya. Kaca di rumah, terus kaca monitor kalian itu adalah kaca-kaca yang datar. Tapi kalau kalian yang berkacamata, coba diperhatikan. Nih, kacamata Bapak nih ya, Bapak lepas. Di sini itu adalah kacanya itu kaca yang cekung. Dia itu untuk mengatur orang-orang yang penyakitnya nggak bisa lihat jauh. Kalau kaca cekung itu, kalau kaca cembung mengatur orang-orang yang penyakitnya yang nggak bisa lihat dekat atau orang-orang yang nggak bisa baca. Arsyaka baru masuk. Oke, lanjut ya. Di sini ada pemanfaatan lensa dan cermin. Jadi lensa dan cermin itu dimanfaatkan sebagai apa aja? Kacamata, ada teropong. Siapa yang punya teropong di rumah? Enggak. Apa itu teropong? Ada yang tahu? Aku ada Pak, aku ada. Teropong yang suka dipakai pemberontak bajak laut ya, yang bisa ngelihat jarak Lihat jauh jauh gitu. Pak buat Ya, melihat bintang. ya itu mah teleskop beda Buat lagi. melihat gerhana bulan. Ada kamera, ada mikroskop, ada apa itu mikroskop? Untuk melihat bakteri. Tuh, nanti yang di jerawatnya bisa dipecahin airnya terus dilihat bakterinya ada apa aja. Terus ada kacamata tiga dimensi. Tiga dimensi itu mengatur cahaya yang masuk ya. Bisa jadi merah, bisa jadi hitam, kayak biru. Dan akhirnya nanti di mata kita itu ngelihat kayak yang asli. Padahal mah bukan asli. Ada juga ada kaca teleskop. Teleskop itu dipakai buat melihat ini, melihat apa bintang yang jarak jauh gitu ya, yang keluar angkasa. Nah, ada periskop. Kalau periskop mah itu yang dari air, yang dari kapal selam. Teropong, teleskop, periskop beda lagi ya. Ada juga cermin. Sama-sama aja Pak. Ya, bolehlah sama aja lah. Tapi bedanya beda pengaturannya aja. Intinya sih seperti itu. Nah, kalau cermin mah yang bisa memantulkan diri kita lagi. Gunanya untuk apa? Buat ada cermin kaca, buat berkaca, ada cermin spion, buat melihat di belakang ya, spion. Ada juga cermin dibelokan gitu ya, cermin cembung dan segala macamnya macam-macam. Ion Pak. Oke, sekarang kita ke video dulu ya. Bapak sharingkan. Boleh dimatikan dulu yang bersuara. Videonya ya.
Boleh yang bersuara dimatikan dulu suaranya. Terima kasih. Oh, there you are. I was looking for you everywhere. Wonder what I'd do without my eyes. Hey, so why don't we talk about your eyes today? Yes, eyes help you see things, see colors, and see this video too. So, let's talk about how your eyes work. Jadi bagaimana Zoom in. cara mata bisa melihat? Well, Tadi Bapak the bilang human bisa eye lihat works no less cahaya, than a bisa digital lihat camera. The fact that you're seeing so many things has a process, and I'll tell you what actually happens inside your eyes. Coba diperhatikan ya. This Yang is the pertama cornea. adalah kornea. The cornea is the clear front surface adalah of the eye. pelindung You know, kacamatanya. it actually acts like a camera lens. You could say that this is the window that allows the light to get in. Next comes the iris, Yang kedua which ada is a iris. thin Iris itu circular adalah, structure otot in mata the yang- eye. yang This mengatur works lensa like a sama camera fokusnya. shutter, deciding what should be the amount of light that enters the eye. Yang It ngecil-ngecilin passes the lensa. light rays to the back of the eye, called the pupil, Ada pupil. which appears Pupil as a adalah yang, black hole yang at the fokus center atau of the banyak. iris. It Biar is fokus the kita. opening through which light enters the eye. Depending on the amount of light, the iris stretches and contracts the pupil, just how the aperture of a camera works. Then comes the lens of the Ada eye, lensa. which is just behind the pupil. Lensanya di belakang pupil. Okay, do this experiment. Coba ambil eksperimen katanya, ambil pensil yang ada di depan kalian. Close one eye and bring Udah diambil pensilnya? Udah, Pak. Coba tangannya dikedepanin, terus a satu pencil mata. close to the eye, which is Tutup satu mata dan perhatikan pensilnya. Apakah yang di belakang pensil jadi buram? open. Make sure you can see it clearly. Now, bring the pencil close to your eye. Nggak Nah, buram, Pak. oke, masih nggak buram ya. Coba Pak Ipan, tunggu dulu, Pak Ipan. Ini prakteknya kapan? ya nanti habis selesai ini mah Bapak mah lagi ngobrolin video. Oh, Ya. Terus majuin coba pensilnya deketin ke mata. Bring it closer. Deketin, Closer. deketin, That's deketin. right. Now, does it become blurry? Well, Apakah yang Enggak, yang Pak. lainnya jadi buram nggak? Yang depannya doang, Pak. Yang buram, Pak. Belakangnya depannya doang ya. yang buram, saya belakangnya mah enggak. Ya udah berarti salah lihat kalian lihatnya ke belakang bukan ke depan gitu kan. Lihatnya ke belakang. Lihatnya di belakang pensil tapi bukan di depan pensil gitu ya. Nggak apa-apa lah biarin ini this is the job of the lens of your eye. Belakangnya It buram, depannya Check enggak. it. A retina. This acts Lanjut, ada retina mata ya. as an Retina image mata sensor of a digital camera. Well, in simpler words, it converts the light that you take in into mengartikan cahaya menjadi electronic gambar. signals. Then the Yang optic gambarnya nerve itu of the eye dimasukkan ke transmits kepala those kita. electrons an object. Well, Sama and it otaknya, bukan kepala. amazing Jadi sebenarnya rain kita that melihat flips itu the image back for you. kebalik, Amazing, isn't it? translate sama otak kita. Trivia time! Padahal mah, On an average, a person Oke, sekarang Bapak lanjutkan ke tempat yang gelap. Black color room. Pukul Yang mana, Pak, bakal nontonnya? Ini. Beli Big Payday. Wah, kata Diskon Papa hingga Beli 85%, cashback hingga 1 juta. Beli sekarang. This is Science's favorite Waduh. subject. Jangan dilihat. Apa sih, woy? Pasti. Beli.
Hey everyone, today I'm going to be painting my bedroom with the world's blackest paint. Nah, si bapak ini teh iseng ya, dia tuh seorang peneliti, dia akan mengecat ruangan kamarnya dengan warna hitam tergelap sedunia, cenah katanya teh gitu. This is black. Ini ada Maybe this will be the kain tergelap di dunia. flag that I hang out in front of my black room. Dia teh dicet. Oh man. So even with my light in there, it was really hard to see what I was doing. The only way I could tell what I was doing was with the wet shrink. Nah, udah beres nih. Lihat. Lihat tuh. Dia kayak berdiri di ruangan lain kan? Apa ke This is so antariksa weird. atau kemana gitu. Hey everyone. Kayak di dunia Here I lain. am in the world's blackest room, painted with the world's blackest paint, Muso black. So it kind of looks like I've just shrunk in here, but really you just can't tell any of the depth perception in the room. You can't Nah. tell the Kita bisa lihat tanpa adanya cahaya yang masuk ke dalam ruangan si bapaknya kelihatannya jadi mengecil, betul? Bener. Padahal ukurannya sama aja there's a katanya corner tuh. somewhere around Padahal dia here itu ngejauhin ke pojokan dia itu, atau misalkan belok ke kiri, belok ke kanan. or on the floor. Nanti It just kita looks akan ke completely depan black around me. Tuh, ngegedean lagi. So you can see me because the light is coming from outside, bouncing off me and going straight to the camera. sama si bapaknya But any kita light akan that masuk doesn't dalam. bounce directly off me and go back to the camera just gets absorbed by the walls. So you can't see it at all. Tuh, si bapaknya ngilang. Gedean lagi. Okay, let's check it out inside and let's see what it looks like when I actually turn on a light bulb inside. Okay, so up here somewhere is my light bulb socket. Oh, ada dia masang tempat lampu, dia akan masang lampu. Dia itu di dalam ruangannya sekarang. Screw it in. Masa kayak yang lain gitu, Pak. Kayak lagi diedit ya, padahal bukan ini teh. Emang ruangannya dicat warna gelap. And then we're going to see what it looks like in a room with a light on where the walls and floor and ceiling absorb Nah, jadi si warna hitam ini mah dia nyerap cahaya. Saking hitamnya dia mah si cahaya tuh diserap sampai hilang. over 99%. 2, 1. Tuh, Here I am in the world's darkest room. kita sekarang lagi Let's give you a di view of dalam- this. Ini apa di dalam ruangan. Okay, now watch this. It's like I'm the Earth rotating in space around the sun. So you can't see anything behind me. I have light on my face. So when I'm faced away from the light, you can't see Ketika bapaknya menjadi di belakang cahaya lampu, kita nggak bisa lihat ininya karena ini yang disebut bayangan tadi, gitu ya. Sementara yang lagi kena keterangin lampunya itu rambut si my bapak. face at all. Nah, Do a quick spin. ini mirip kayak ini apa terjadinya siang dan malam, gitu ya. Terjadinya siang dan malam juga akibat adanya perputaran bumi dan adanya bayangan dari matahari. You can't see anything spinning. You just see the light going. Ntar ada yang baru masuk. Aduh, siapa yang baru masuk? Nopal Gaming, GG Gaming. Around me. Ya, So udah weird. segitu aja berarti. Sekarang kita lanjutkan. Silahkan dibuka bukunya halaman 72. Udah, Pak, dari tadi, Pak. Udah ya. Ini Bapak sharekan PPT-nya. Halaman berapa, Pak? Tadi putus. 72. Oh, 72. Makanya nih, Mang. Oke. 72. Gimana, Pak? 72. Apa, San? Tema 4, subtema 5. Enggak. Tema- Udah, tema tema 5 yang pahlawan, buku pahlawan udah. Oh, Jangan bikin pusing. kita Ya. Bapak baca pembahasan. Iya, kita akan bikin kaca pembesar sederhana ya. Kalian siapkan saja plastik. Tapi nggak apa-apa dikumpulinnya malam. Nggak apa-apa, nggak kan waktunya sampai Senin, seminggu. Ini nggak kelihatan San di yang Halaman berapa sih, Pak? dipresentasikan. Ini nggak kelihatan yang dipresentasikan. Ada 2 tugas. Nih, Halaman 72. di 2 ya. Jadi tugas yang pertama kalian siapkan sendok
sayur. Sendok sayur itu yang bulat ya, yang buat sayur. Tapi yang Pak banyak. ya, tapi yang ini yang bening. Jadi yang bisa ngelihat kalian lagi. Nanti kalian tuliskan. Nggak ada. Tanyain ke ibu dulu lah. Atau sendok biasa juga bisa sih. Boleh sendok biasa atau sendok sayur. Kalau sendok sayur lebih besar gitu ya. Kalau sendok biasa mah kecil. Nah, nanti kalian itu buktikan apakah di cermin cekung jadi lebih kecil. Apakah dari cermin cembung Bapak boleh screenshot. jadi lebih boleh besar. Nah, Bapak terus coba kalian di lagi. halaman 72 bikin dua buah ini. Dua buah kaca pembesar dengan plastik kecil dan plastik bening besar. Yang plastik kecil mah plastik saus ya. Plastik saus atau plastik minuman yang diesin teh gini. Plastik Bentar, Pak. es atau saus. Ukurannya kalau plastik bening besar mah plastik minuman biasa, plastik minuman. Ya. Udah gitu Boleh aja. lah. Kirim aja, Pak. Hah? Ya nanti Grup Bapak aja. kirim ke grup juga. Nih Bapak kan udah bikin di grup, udah bikin di Google Classroom. Ini mah cuma diliatin aja. Ya, Oke. kita ucapkan hamdalah dulu bersama-sama. Kan beda kelas, Pak. Segala puji bagi Allah. Bapak tutup, apa ada yang mau bertanya? Nggak ada. Pada paham gitu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah paham. Oke, itulah. Insya Allah paham. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, buka lagi kameranya. Bapak mau foto lagi. Udah Pak, udah dibuka. Ya, yang udah Like, dibuka terima Bapak. kasih. Bapak, Pak. Coba dibuka lagi. masa Dipo kamu nge-like-nya lama-lama teuing? Kita bersama-sama. Semuanya jempol. 1, 2, 3. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran di rumahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.